Admin Droppoint. Ya, inilah pekerjaan yang dipilih oleh seorang wanita berusia 35 tahun ini. Pekerjaan yang mengharuskannya menjadi teliti dan disiplin. Pekerjaan yang membuatnya harus melakukan itu dengan tulus dan ikhlas karena dijalankan dengan dukungan dan doa dari peri kecilnya. Inilah Heni Setianingsih, atau yang kerap disapa dengan Heni. Wanita yang menjadi admin Droppoint SDA 20 yang bertempat di Sedati, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Setianingsih. Saya di sini posisinya sebagai admin CNT SDA 20 Sedati untuk Droppoint Sedati. Saya bergabung di CNT ini dari awal CNT buka dari 2 September 2015. Setiap harinya, Heni memulai aktivitasnya pada pagi hari yang mengharuskan dirinya menjadi orang pertama yang sampai di Droppoint. Bersiap-siap, serta mulai merapikan dan menjaga kebersihan pun ia lakukan dengan ikhlas dan penuh tekad. Saya dari masuk itu ada kegiatan untuk report kebersihan. Jadi report kebersihan itu sebenarnya kita harus bersihin DP lalu report, lalu cek untuk monitoring paket, ada paket yang lupa scan pickup atau gimana, lalu urus untuk keuangan juga di kantor itu handle customer juga, customer datang dan customer by phone juga, untuk itu juga tugas admin untuk handle, seperti itu. Terkadang tidak mudah bila mana Droppoint sedang berada di jam-jam sibuknya. Terkadang, ia harus keteteran melayani banyaknya customer yang menunggu, sedangkan ia juga harus berfokus agar tidak memecah konsentrasinya. Kewalahan? Tentu. Kelelahan? Sudah pasti. Tetapi semua dilakukan Heni demi seseorang yang ia cintai yang senantiasa menunggunya sepulang kerja. Di awal dulu ya, karena jam kerjanya panjang, pulang sampai malam. Setelah itu nggak ada sih dukanya, jadi saya laksanakan dengan enjoy aja. Untuk dukanya, kalau ada komplain dari customer aja, seperti itu. Alhamdulillah selama saya bekerja di CNT ini, sebagian banyak rekan kerja saya kan cowok semua ya. Mereka sangat support saya, mereka baik sekali sama saya, mereka juga sopan lah untuk ke adminnya, seperti itu. Jadi saling menghargai juga untuk rekan saya kepada saya, seperti itu. Sempat bekerja di sebuah pabrik kabel juga membuat Heni memiliki mental yang sangat terlatih. Ia memegang disiplinnya yang terus diterapkan sampai saat ini. Tetapi disitulah kesedihan Heni yang teramat perih terjadi. Sebelumnya saya bekerja di pabrik kabel. Saya di pabrik kabel waktu itu posisinya admin marketing. Ya, selama 2 tahun untuk jalan saya bekerja di sana, dan setelah itu saya memutuskan untuk resign karena ada kendala, saya ada mau program hamil, karena selama bekerja di sana saya ada keguguran untuk 2 kali. Kelahiran anak yang sangat ia idam-idamkan harus pupus dikarenakan virus yang sangat tidak ia sangka-sangka. Ya, waktu itu saya kegugurannya itu dikarenakan saya kena virus tokso dari hewan itu. Jadi setelah saya keguguran pertama itu oleh dokter dianalisa, saya tes lab ternyata positif tokso, saya harus jalanin pengobatan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ternyata sebelum 1 tahun itu saya hamil. Jadi saya hamil itu ternyata masih ada efek dari tokso itu, saya keguguran lagi seperti itu. Jadi saya harus pengobatan lagi ulang dari awal. Bahkan tidak hanya sekali, tetapi untuk kedua kalinya Heni harus mengalami hal yang sama. Maka dari itu, ketika mengalami kegagalan untuk kedua kalinya, Heni sangat berharap untuk kehamilannya yang ketiga dengan sangat menjaga anak tersebut. Jadi untuk selama pengobatan itu kan harus nyambung dan nggak boleh hamil. Ternyata sebelum 6 bulan itu saya hamil, ya akhirnya gagal. Jadi saya harus mesti ulang pengobatan tersebut. Alhamdulillah pas 1 tahun itu
saya langsung hamil. Sama perhamilan yang ketiga ini saya nggak muda. Di kehamilan ke 2 bulan mungkin ya, itu saya ada istilah abortus akut, keguguran. Jadi kalau saya nggak minum obat itu anak ini lahir. Setelah penantian panjang, pengorbanan tanpa henti, usaha yang tidak pernah putus dengan menjaga calon anaknya, Henny akhirnya menemui hari bahagianya. Violeta, nama yang cantik dan bermakna, yang selalu Henny gadang-gadangkan menjadi anak yang bisa memberi kebanggaan untuk dirinya dan keluarganya kelak. Oh ya, saya memperkenalkan anak saya namanya Violeta, tapi lebih kenal dengan panggilan Cece, seperti itu. Ce, sini Ce. Alhamdulillah. Bidadari kecil yang kerap dipanggil dengan sebutan Cece ini menjadi penyokong semangat Henny setiap harinya. Henny siap melakukan apa saja asalkan Cece bisa bahagia. Putrinya inilah yang kini menjadi semangat Henny dalam menjalani hari-harinya. Bidadari kecil yang sangat ia harapkan sebelumnya, kini ia jaga dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, ini sosok anak saya, namanya panggilannya Cece, seperti itu ya Ce ya. Ya, Cece alhamdulillah selama ini nurut sama Bunda. Ya, Cece rajin belajarnya, seperti itu ya Ce ya. Soalnya Cece punya cita-cita ya Ce ya. Cita-cita yang pengen mesti kewujud ya gitu ya. Ya, pokoknya Cece rajin belajar, sekolahnya alhamdulillah selama ini rajin juga. Ya, selalu ngikutin perintah Bunda, diturutin semua. Jadi apa ya? Saya kalau buat dia itu apapun itu saya korbankan, yang penting dia bahagia, seperti itu. Sayang banget, baik, sayang sama aku, disiplin, perhatian sama aku, sayang banget pokoknya sama aku. Ya, jadi kan saya mendapatkan dia kan dengan sangat perjuangan sekali ya, seperti itu. Jadi kalau dia apa ya sakit sedikit pun saya sudah ketakutan sekali, seperti itu ya, sudah was-was, sudah bingung. Pokoknya kalau dia sakit langsung saya nggak tenang, seperti itu. Jadi apapun itu untuk kebahagiaannya dia, saya pertama untuk anak itu bahagia dulu. Ya, kalau anak bahagia itu apapun yang kita perintahkan itu dia pasti terima, seperti itu, dan dia pasti manut, seperti itu. Semoga Bunda lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu, supaya bisa nemenin aku sampai nanti aku cita-citanya tercapai. Polwan. Amin. Ya, semoga. Semangat ya. Semenjak pandemik, pekerjaan Henny pun bertambah. Di mana ketika ia biasanya hanya menyiapkan sarapan, tetapi kini Henny juga masih berusaha menyempatkan waktunya untuk menemani anaknya hingga kelas online pertama di pagi hari dimulai. Kemudian, Henny melanjutkan aktivitasnya dengan menuju drop point untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang admin. Harapan saya untuk anak semangat ya Ce ya, karena semangat rajin belajar ya, karena Bunda semangat bekerja di sini, karena Cece juga semangat sekali untuk mewujudkan cita-cita Cece ya. Untuk keluarga, untuk suami, terima kasih telah mensupport saya, telah mengizinkan saya bekerja di JNT dengan waktu yang panjang. Kadang libur pun nggak mesti hari Minggu gitu. Jadi terima kasih juga untuk supportnya, untuk suami juga, untuk kedua orang tua saya. Harapan saya dengan bekerja di JNT ini saya bisa mendapatkan reward untuk mengumrohkan mereka, seperti itu. Henny adalah cerminan dari sosok ibu yang kuat, tegar, dan bertanggung jawab.
tidak hanya bertanggung jawab untuk keluarganya, tetapi ia juga bertanggung jawab pada pekerjaannya. Makasih, Tante. Makasih.